Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Rektor Universitas Tarumanegara Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan mengakui telah terjadi learning loss atau berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis akibat pandemi COVID-19. Namun UNTAR memiliki cara yang tepat untuk menutupi munculnya learning loss tersebut. Profesor Agustinus menjelaskan, cara yang dilakukan UNTAR adalah dengan menggencarkan kegiatan tambahan yang lebih produktif. Di antaranya seminar online berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan setahun 4 kali selama pandemi. Selain itu, ada pertukaran mahasiswa secara online, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Profesor Agustinus, ada sisi positif yang didapatkan saat mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring akibat pandemi, yakni adanya penambahan pengetahuan tentang teknologi informasi. Meski demikian, UNTAR tetap memfasilitasi para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Pasalnya tugas tersebut tidak dapat dilakukan secara daring. Fasilitas yang tetap dibuka oleh UNTAR selama pandemi adalah laboratorium, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, sebenarnya learning loss itu bukan cuma learning loss. Sebenarnya yang loss itu banyak. Ada learning loss, ada social loss, ada culture loss, ya kan? Karena kita nggak ketemu orang. Ya. Tetapi ada sisi positifnya, mereka dari sisi teknologi informasi mungkin lebih advance. Ya. Jadi medsosnya mungkin lebih kuat dan seterusnya. Jadi ada yang loss tapi ada yang juga naik. Nah, nanti dari learning loss yang ada atau culture atau social loss yang ada, ya tentu kita harus ada kompensasi ya. Kompensasinya melalui kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, misalnya penambahan kuliah tamu, dosen-dosen pakar dari luar, terus kemudian kegiatan-kegiatan seminar ditambahkan, mahasiswa ikut, yang biasanya tidak ikut ya, itu harus diwajibkan dan seterusnya. Tapi di UNTAR selama ini kami sudah melakukan terus untuk yang seperti itu secara online. Seminar kami lakukan setahun 4 kali, nasional internasional, dan mahasiswa juga dilibatkan di situ. Pertukaran mahasiswa secara online, nasional internasional juga kita lakukan. Setiap tahun kita menyelenggarakan juga namanya Festival Humaniora. Festival Humaniora itu juga untuk pembelajaran humaniora yang mahasiswa juga menulis paper, membuat karya-karya terpublikasi. Mereka juga ikut kegiatan seminarnya dari Lemhanas, dari mana ada BNN, ada BNPT dan seterusnya. Kita undang pajak, juga kita undang untuk memberikan tambahan-tambahan ya supaya learning loss-nya tidak terlalu besar. Kalau penerimaan mahasiswa baru di UNTAR stabil, kemarin kita evaluasi. Dibandingkan bulan yang sama tahun lalu kita ada peningkatan kurang lebih 20%. Malah ada peningkatan ini. Jadi kami tidak khawatir dengan jumlah mahasiswa karena terbukti kemarin dari data yang ada pada bulan yang sama tahun lalu kita sudah meningkat kurang lebih ada 300 mahasiswa tambahan. Jadi masih pandeminya justru ada peningkatan? Ya, ada peningkatan ini, makanya ini luar biasa nih ya. Nggak tahu apa yang terjadi, tapi paling tidak data yang kita miliki sekarang ini data sudah ada tambahan sekitar 300 mahasiswa yang sudah. Dari tambahan kemarin itu saya agak lupa ya, kemarin itu yang sampai bulan ini ya, yang sudah itu sekitar 2.600 ya. Tahun lalu ini baru 2.300-an di bulan yang sama seperti ini. Nah, kita kan masih ada bulan Mei ini belum habis, Juni, Juli, Agustus. Jadi masih saya kira kita angka 3.500 nanti akan sampai. Fakultas yang favorit, yang paling tinggi itu apa? Ya, yang favorit sekarang ini banyak dari psikologi, dari fakultas hukum, kemudian komunikasi. Kalau kedokteran kan kita nggak bisa banyak ya, kedokteran kan memang dicatat pemerintah 250, jadi ya stabil dia pasti segitu. Kemudian di manajemen akuntansi juga banyak. Sementara itu untuk tahun ajaran baru, Profesor Agustinus memprediksi adanya peningkatan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke UNTAR. Prediksi itu berdasarkan pengalaman tahun lalu yang kondisinya masih dilanda pandemi. Hingga saat ini sudah ada penambahan 300 mahasiswa baru. Tim Elgen Media melaporkan.